merayu-rayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang benda bertuah supaya saudara-saudara kita yang awam lebih paham apa sih sebenarnya benda bertuah itu. Benda bertuah itu gambaran dari sebuah doa, saudaraku. Dan benda bertuah itu juga barang peninggalan dari leluhur, apalagi kalau kita orang Jawa. Karena benda bertuah itu banyak juga jenisnya. Dan peninggalan dari leluhur kita juga banyak, saudaraku. Contoh seperti pusaka keris. Dan keris itu beragam. Dan pamornya juga beragam. Jadi kalau kita tahu keris, memahami pamor, itu akan tahu tuah kerisnya itu kemana, itu tahu, saudaraku. Contoh keris kayak pamor pendaringan kebak buat kerejekian. Itulah gambaran doa dari Sang Empu yang terwujud menjadi pamor keris itu sendiri. Seperti itu, saudaraku. Jadi benda bertuah itu niatnya yaitu, saudaraku, buat sarana atau media buat ageman. Tidak beda jauh sih sebenarnya sama pusaka keris. Dan kalau kita sebagai muslim ada juga seperti haikal atau raja. Itu juga gambaran sebuah doa buat sarana atau media keselamatan, saudaraku. Sebenarnya maksudnya benda bertuah itu seperti itu, saudaraku. Dia gambaran sebuah doa yang terwujud buat sarana atau media keselamatan. Makanya kalau orang nggak paham itu kan apa ya, saudaraku, mikirnya itu yang aneh-aneh, sedikit-sedikit itu ya bilangnya musyrik atau apa. Karena orang-orang seperti itu sebenarnya tidak paham, saudaraku. Tidak apa ya, mau mengenal budaya, itu yang pertama. Kedua itu belajar ngajinya, bahasanya itu masih minim sekali. Belajar agamanya itu masih minim sekali. Jadinya ya seperti itu, akhirnya salah kaprah. Jadi tidak bisa membedakannya. Itu tadi, saudaraku ya. Benda bertuah itu gambaran sebuah doa. Kalau benda bertuahnya dari alam itu bagaimana, Gus? Contoh seperti Badar Biselonata. Kalau jenis Badar Biselonata atau Badar Tidar ya, saudaraku, termasuk Badar Pulosani yang dari alam, itu sebuah anugerah kalau menurut saya dari Allah. Tinggal manusianya itu bisa digunakan atau buat sarana. Karena benda-benda seperti itu kan tercipta secara alam buat kebaikan manusia juga, saudaraku. Karena Allah itu lebih paham, lebih tahu yang terbaik buat manusia itu sendiri. Jadi kita itu harus memahami, saudaraku, jangan sedikit-sedikit itu tadi musyrik dan sebagainya. Itu ya itu tadi sudah saya bilang, orang seperti itu minim pengetahuannya, itu minim karena tidak mau mengenal budaya. Apa kalau dia merasa sok lebih daripada orang lain gitu, ngatain orang, itu tadi musyrik. Iblis itu ngajinya lebih pintar, saudaraku. Iblis itu dulunya ngajinya lebih pintar, namun saking sombongnya masuk neraka juga. Apalagi orang yang itu tadi sedikit-sedikit bilang seperti itu. Jadi kita itu harus bisa memilah-milah ya, saudaraku, biar tidak seperti iblis. Biasanya kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Kita juga harus bisa membedakan antara budaya.
Itu yang harus dipahami. Ya meskipun edukasi yang tidak seberapa ini semoga bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham dan sekaligus mau melestarikan budaya. Karena apa saudaraku? Karena kalau budaya itu sampai punah, maka apa yang terjadi saudaraku? Akan rusak saudaraku, tatanan itu akan rusak. Karena orang-orang dahulu itu, leluhur-leluhur kita itu sebenarnya orang-orang yang hebat saudaraku. Kalau kita tidak berbudaya itu mudah diadu domba. Jadi akhirnya yaitu tadi saudaraku, merusak tatanan. Dan benda bertuah itu menurut saya itu bagus buat manusia itu sendiri. Karena apa? Karena zaman dulu saudaraku itu dipakai buat media sarana keselamatan, dipakai para pejuang-pejuang itu ya pakai itu. Tapi kan terkadang kalau kita punya benda bertuah banyak, kenapa kok kita dijajah Belanda begitu lama? Pertanyaan itu mungkin terlihat bagus buat yang tanya, namun sebenarnya yang tanya itu goblok saudaraku. Tahu goblok ya? Bodoh. Gini, zaman dahulu itu kenapa negara kita itu dijajah begitu lama saudaraku? Ya itu tadi karena budayanya itu dihancurkan dulu, dirusak. Jadi orang itu mudah diadu domba, sebagian itu mau jadi antek-antek Belanda itu tadi saudaraku. Makanya kita dijajah lama ya karena sebenarnya orang-orang kita sendiri itu tadi yang menjadi pengikut antek-antek Belanda zaman dulu seperti itu saudaraku. Makanya kita juga harus memahami saudaraku ya. Intinya kalau benda bertuah itu tadi saudaraku, buat media sarana keselamatan sekaligus melestarikan budaya saudaraku. Karena peninggalan dari leluhur-leluhur kita, apalagi kita sebagai orang Jawa. Kalau sebagai orang Jawa nggak punya leluhur ya mungkin itu tadi bisa juga turunan Belanda. Kalau orang Jawa pasti punya leluhur saudaraku. Jadi wong Jawa iku aja lali Jawane. Jadi orang Jawa jangan lupa sama Jawanya saudaraku. Itu yang harus dipahami. Karena benda bertuah itu sudah saya sebutkan dari awal itu tadi saudaraku. Banyak sekali, ada besi kuning, lulang lando, batu merah delima dan sebagainya. Pokoknya jenisnya banyak sekali saudaraku, termasuk pusaka, termasuk haikal. Kalau haikal itu kalau zaman dulu kan ada rombi, tanggundil, ontokusumo. Kalau orang Jawa seperti itu bilangnya saudaraku. Kalau sekarang kan rombi, ontokusumo. Itu saudaraku, itu kan ada rajahnya. Itu kan zaman dulu dipakai Sunan Kalijaga juga saudaraku. Itu memang ageman beliau dulunya. Namun kalau sekarang ya paling kalau rombi ya rajanya seperti itu, namun kualitasnya yang beda. Karena kalau yang asli kan langka sekali saudaraku. Makanya saya selalu mengingatkan, apapun benda bertuahnya itu carilah yang asli ori. Dan saya sering mengingatkan, cari barang sama yang ahlinya, sama yang pakarnya biar tidak keliru kan di situ saudaraku. Dan saya juga sering memberikan edukasi itu supaya saudaraku itu paham. Kalau yang mau menyimak, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Itu tadi sedikit gambaran atau ulasan. Semoga saudaraku bisa memilih istilahnya yang terbaik buat saudara-saudaraku sekalian. Intinya benda bertuah itu wajib dilestarikan karena bagian dari peninggalan leluhur itu tadi saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.